dia bisa memiliki atau membeli surat-surat ini tanpa melalui tes yang sebenarnya. Contoh PCR, tanpa melakukan PCR untuk mengetahui apakah dia memang terkonfirmasi dia positif atau tidak. Sebagai syarat perjalanan, dia cukup dengan membeli di melalui media sosial atau di akun seseorang dengan harga tertentu, kan kemudian bisa mendapatkan PCR dari beberapa rumah sakit yang ada. Ya, ini sudah kita lakukan pengungkapan, kemarin sudah kita ungkap ada 2, sekarang ada 2 lagi, dan kami tidak akan pernah berhenti. Kami akan mengejar terus para pelaku-pelaku ini, karena ini bagaimana pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk terjadinya penularan, tetapi mereka dengan cari keuntungan 100.000, 160.000, 170.000, bahkan 300.000 bisa meloloskan orang yang nggak tahu apakah dia positif atau tidak, sehingga bisa melakukan perjalanan. Yang pertama, 2 tersangka yang kita amankan. Yang pertama adalah saudara NI, ya. Kemudian yang kedua saudara NFA. Ini 2 tersangka. Mana? Yang ujung 2 itu. Ya. Yang saudara MI ini, yang kecamatan ini mana? MI lah. Ya. Ini yang mencari customer dengan cara memosting akun di Facebooknya. Ya, jadi dia memasarkan melalui akun Facebook, dan kemudian dia melakukan negosiasi dengan para pemesan. Yang kedua saudara NFA ini yang membuat dan mencetak dokumen palsu, kemudian menerima transfer sebagai uang jasa pembuatan dokumen palsu, baik itu PCR maupun antigen, swab antigen, bahkan KTP, SIM, semua bisa dipalsukan sama dia dengan tarif yang sudah ditentukan. Misalnya seperti SIM ini 300.000 cukup. Kemudian KTP ini dengan 80.000 sudah bisa dapat, termasuk ID card lain. Karena memang yang bersangkutan pernah bekerja di percetakan dan memiliki alat, sehingga dia tahu. Ya. Ini yang kemudian dia pasarkan melalui akunnya. Menurut pengakuannya belajar dari beberapa media sosial yang lain, padahal sudah sampai. Kami akan melakukan pengejaran. Sekali lagi, kami akan kejar mereka, kami akan patroli, menemukan, kami akan lakukan penindakan tegas di sini. Karena dampak dari sini yang berbahaya. Ya. Kedua, sekarang ini pengakuannya juga sejak bulan Maret yang lalu dia baru melakukan, tapi kami masih terus, kami akan dalami karena sebelumnya memang sudah pernah melakukan pemalsuan untuk KTP juga, SIM, ijazah, bahkan surat nikah pun pernah dia mampu membuat dengan tarif yang sudah ditentukan, dan dia pasarkan melalui media sosial yang ada. Yang cukup mahal memang di ijazah, ditarif dengan harga 1 juta, kemudian surat nikah itu sekitar 150.000. Ya. Hasilnya dia bagi 2. Ya. Beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, seperti teman-teman lihat semua di situ, termasuk bukti-bukti transfer bagi orang yang memesan. Kedua orang tersebut kita amankan sekitar tanggal 10 Juli yang lalu. Ya. Di daerah Tangerang. Ini kita persangkakan di pasal 263 dan atau pasal 268 KUHP, juga pasal 35 yaitu pasal 51 di Undang-Undang ITE. Jangan lupa subscribe ya.